hubungannya ini memang hubungan sangat-sangat spesial ya. Artinya spesial ini memang bisa jadi sudah menyerahkan hal-hal yang memang tidak selayaknya diserahkan kepada pihak tersebut ya, karena hal itu hanya pantas. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri sudah berhubungan dengan pria lain. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga share ya di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Nah, memang pernikahan adalah hal yang memang sebetulnya ada satu perubahan ya, yaitu dari yang mungkin awal kehidupan biasa saja ya, pada akhirnya setelah menikah mungkin segala hal ini dibentuk dengan cara kehati-hatian. Nah, namun di sini suka tidak adanya kepuasan barangkali, tidak ada kecocokan barangkali, atau banyak hal yang membuat pada akhirnya pasangan menjadi berselingkuh. Nah ini. Nah, ketika perselingkuhan ini yang memang sifatnya lebih mendalam atau sampai mendalam, ini seperti apa? Ini kita akan bahas ya. Kita akan bahas dari awal. Yang pertama yaitu ketika seseorang memiliki hubungan dengan pria lain, atau hubungannya ini memang hubungan sangat-sangat spesial ya. Artinya spesial ini memang bisa jadi sudah menyerahkan hal-hal yang memang tidak selayaknya diserahkan kepada pihak tersebut ya, karena hal itu hanya pantas dilakukan ketika seseorang sudah menjadi sepasang suami istri ya. Yang pertama, biasanya ia lebih banyak bicara atau lebih cerewet untuk mencari celah. Ini artinya ketika suami di rumah, ia selalu tanya jadwal ya, jadwal kegiatan besok kemana saja, pulang jam berapa. Ini adalah satu hal yang umum ya. Namun perbedaannya adalah tidak seperti biasanya dia menanyakan hal-hal seperti itu. Nah, ini bisa juga ada bentuk kehati-hatian, ada juga bentuk memang sedang mencari celah ya. Ini yang pertama yang perlu diketahui. Lalu yang kedua, ia tampak gugup, panik, gelisah ketika belum mendapatkan jawaban yang dari suami ya. Jawaban yang seakan-akan sudah memberikan kelonggaran dengan jawaban yang diberikan oleh suami ya. Namun ketika suami menjawab tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin dia sedikit agak marah, kecewa ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dilihat dari awal ya. Kenapa sih istri kelihatan sekecewa ini? Nah, ini ada apa? Ini biasanya ketika dia belum mendapatkan celah. Namun ketika sudah mendapatkan celah, dia tampak bahagia. Ini. Yang ketiga adalah hal yang biasa tentunya ya, yaitu terjadi perubahan aroma setelah berpergian. Ya, artinya bisa jadi memang aroma itu jauh lebih wangi, bisa jadi bau keringat dan bau hal-hal yang memang bau-bau yang sangat mudah menempel ya. Mohon maaf, seperti mungkin bau minuman keras misalnya, atau bau parfum yang tidak seperti biasanya, atau bahkan sampai ke bau rokok. Mohon maaf ya, ini bisa saja terjadi ya. Kemudian yang keempat, gelagat setelah sampai di rumah ya. Ini biasanya ia tidak banyak bicara. Ketika diajak bicara, capek menjadi alasan utama untuk memberikan jawaban kepada sang suami ya. Capek, tidak mau diganggu, dan biasanya dia kalau nggak langsung tidur juga diam-diam ia seperti memikirkan sesuatu setelah habis berpergian, kalau memang itu bisa dilihat ya. Biasanya seperti itu. Jadi memori ini hidup kembali setelah sampai di rumah. Nah, hal ini ketika sudah terlalu dalam, maka akan merubah pola pikir seseorang ketika diam-diam dia sudah memberikan segalanya kepada pria lain. Artinya bisa jadi menumbuhkan kebencian terhadap suami. Lalu kemudian yaitu yang kelima, bisa jadi terjadi perubahan elastisitas pada area kemaluan wanita, atau sebut saja vagina ya. Ini
bisa dibedakan ketika memang si suami ini kesehariannya ini selalu bersama atau berada dalam satu rumah. Nah, kita bisa membedakan ketika kita sudah berpergian lama tidak kembali, namun kita tidak menggunakan foreplay saat berhubungan dengan pasangan. Jadi langsung tancap. Ini ada bedanya, ya. Jadi agak sempit lah, mohon maaf ya. Namun ketika hal itu memang dilakukan belum lama, ini biasanya masih longgar ketika kita melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kita, ketika pasangan kita ini diindikasi sudah melakukan hal yang demikian itu, ya. Karena sesungguhnya ketika kita bicara tentang real, untuk menggugah hasrat seorang wanita ini prosesnya cukup panjang, ya. Namun berbeda ketika memang sudah ada perubahan elastisitasnya, ya, pada organ intim wanita ini. Lalu yang keenam yang sangat terasa yaitu kehilangan hasrat seksualitas dengan pasangan. Ini biasanya dalam jangka cukup panjang, ya. Ketika awal mungkin dengan alasan capek masih kita bisa terima logika. Namun untuk penurunan hasrat ini akan dirasakan secara terus-menerus ketika memang misalnya mohon maaf si istri diam-diam sering pergi keluar rumah tanpa pamit. Lalu kemudian penurunan hasrat seksual ini tidak lagi bisa ditangani, ya. Jadi istri terus mengalami penurunan hasrat. Ini bisa jadi memang ia hanya ingin melakukan hal seperti itu dengan pria lain. Ini. Yang ketujuh, ketika hal tersebut memang terjadi dengan orang dekat, ya. Ini yang bisa diprediksi hanya dengan orang dekat ketika kita bicara yang gampang, ya. Ini biasanya si suami ini akan menemukan pria lain yang memang tampak perubahan sifat untuk akhir-akhir ini. Jadi ketika si pria ini ketemu dengan suaminya, biasanya suka memperlihatkan gelagat yang berbeda. Artinya dari segi kebebasan berkomunikasi, dari segi gerak-gerik, ini akan bisa dilihat perubahannya ketika si suami ini cukup peka, ya. Kita bicara yang real, yang gampang, ya. Ketika orang jauh biasanya hanya bisa dilihat pada akun media sosialnya. Misalnya dia secara diam-diam menyimpan profil atau foto pria lain yang dianggap jauh lebih spesial dibanding pasangan ini. Jadi tanda terakhir ini ada dua hal yang memungkinkan kita untuk mencari tahu, ya. Ketika si suami tiba-tiba merasakan ada loh perubahan sifat dari seseorang yang sama-sama pria, yang akhir-akhir ini ketika bertemu dengannya ini memperlihatkan perilaku yang berbeda, ya. Tentunya ada jarak, tidak sepolos, tidak semudah awalnya ketika belum terjadi apa-apa dengan pasangan si suami ini, ya. Nah sahabat, itulah 7 hal yang bisa jadi itu hanyalah merupakan sebagai gambaran belaka ketika seseorang ini memang diam-diam sudah selingkuh secara lahir batin dengan pria lain ketika seseorang ini sudah memiliki pasangan, ya. Kenapa ini saya selalu menggunakan tema istri? Ya, ketika yang melakukan hal seperti itu wanita yang belum punya istri, itu mungkin nggak jadi masalah karena nggak ada pemiliknya. Ini masalahnya yang harus diketahui juga oleh sahabat semua, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.